kali ini sebelum kita panjang lebar nih, banyak banget pertanyaan di luar sana nih. Ispi kemana sih? Ispi lagi musuhan ya? Ispi kok jarang upload bareng, jarang main bareng? Kenapa? Ada apa dengan Ispi? Apakah Ispi lagi berantem hebat makanya? Sebelumnya kita mohon maaf, sebelum kalian ikutin terus video kita mohon maaf kenapa kita nggak jarang upload, terus juga jarang posting. Jawabannya nanti kita akan menceritakan alasan tersebut. Oke, kita udah tonton video ini sampai habis, jangan di skip kalau mau tahu alasan jelasnya. Okay? Jangan di skip. Kita udah nggak pernah ketemu kurang lebih 1 tahun. Dan itu alasannya pertama, waktu itu gue sakit. Ya, terus lupain aja ya. Waktu itu gue sakit, ngejalanin sakit juga, operasi yang waktu itu ya mungkin kalau ada yang kenal sama gue tahu kali ya gue dioperasi apa. Dan gue akan menjelaskan gue ya itu sakit, ada benjolan sih di leher kiri kanan. Dan itu ini kita jadi flashback masa lalu tuh gak sih, mengingat sakit kita. Nah di situ langsung udah singkat cerita, gue operasi, benjolan gue ada di kiri kanan, yang kanan ada 2, yang kiri ada 1. Itu bener-bener ngerasain yang namanya itu setelah operasi langsung down banget. Padahal sebelum dioperasi gue masih sehat walafiat. Tapi ternyata setelah gue operasi banyak banget yang kejadian-kejadian kayak gue efek dari operasi tersebut, gue mual, gue gak nafsu makan, dan gue tuh kayak ngerasa diri gue tuh paling rendah banget gitu, paling nggak tahu mau gue bisa apa lagi, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan akhirnya setelah penyakit itu tersebut dioperasi, diangkat, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata sekarang gue udah setelah gue operasi tersebut gue bisa masuk kerja, menjalankan pekerjaan kurang lebih selama 1 tahun. Dan memang gue juga jarang ketemu sama Evi, jadi gue sibuk kerja. Dan akhirnya setelah gue kerja, ya gue ngalamin yang namanya tuh kalau benjolan udah dibuang tuh rasanya enak banget, kayak aman gitu, nggak risih lagi gitu. Tapi tadinya memang tuh nggak sakit sama sekali, cuma karena gue risih ada benjolan tersebut, makanya gue harus buru-buru operasi daripada nanti bakal menimbulkan yang tidak diinginkan. Itu. Oke lanjut. Jadi sekarang cerita dari Evi mungkin kurang lebih 1 tahun Evi ngapain aja. Dan sampai saat ini, dan ada kabar baik buat kalian, Evi itu sekarang udah jadi jualan. Dia punya toko dan memang udah gak tahu lagi bangga banget sama dia. Ceritain. Oke. Sebelumnya gue minta maaf nih sama Iis, sama gue pribadi. Gue minta maaf. Kenapa sekarang mungkin kalian aneh, kenapa bikin videonya harus pakai masker sih? Oh iya. Di sini karena kita lagi corona aja, dan kebetulan kita lagi di musim pandemi untuk mengurangi terpaparnya virus corona 19 ini, makanya kita sengaja pakai masker ya. Buat kalian di luar sana tetap safety ya, tetap jaga kesehatan 3M-nya, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ayo lanjut nih. Oh iya, gue mau cerita nih. Evi nih hilang kemana aja nih, gue mau cerita. Jadi tuh sekitar hamin seminggu atau hamin 2 hari sebelum Iis sibuk kerja, gue sempat bilang sama Iis, karena Iis sempat cerita, Vi gimana nanti obat gue yang ngambilin siapa? Dan gue bilang, gue kerja kadang masuk selesai kok, jadi ya masih bisa gue yang nanganin lah. Tapi pada kenyataannya gue tidak bisa mengabulkan permintaannya Iis untuk mengambil obatnya, dikarenakan gue mengalami musibah. Nggak jauh dari beberapa minggu gue ngomong hal kayak gitu, gue kena musibahnya itu cukup taruhan nyawa ya, bukannya lebay atau apa, emang ini benar taruhan nyawa. Jadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari tahun lalu 2020 tepatnya, gue mengalami kecelakaan yang cukup luar biasa ya. Itu alhamdulillah gue masih dikasih kesempatan sama Allah untuk gue tetap hidup, karena banyak banget cerita yang kecelakaan di sana tuh dibarengi oleh kontainer
kebetulan gue mengalami kecelakaan itu di daerah Kranji, flyover Kranji, Jakarta, Bekasi ya, udah Bekasi ya, iya. Pokoknya kalian kalau tahu flyover Kranji dari arah Bekasi ke Jakarta pasti kalian paham lah di mana itu ya. Gue mengalami kecelakaan yang cukup serius yang mengakibatkan gue patah tulang kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri. Gue patah tulang. Jadi itu sebelumnya emang lagi kurang enak badan, posisinya gue lagi kurang enak badan sampai akhirnya gue mengalami kecelakaan tunggal. Alhamdulillah bagusnya kecelakaannya tuh gue aja, jadi tuh nggak melibatkan siapapun, nggak nabrak orang atau gue ditabrak, enggak. Ini bener-bener kecelakaan tunggal, makanya bisa dibilang gue masih disyukuri lah ibaratnya karena tidak dibarengi oleh kontainer atau kendaraan lainnya. Mungkin kalau misalnya dibarengi gue bisa mengalami kecelakaan yang hebat juga. Alhamdulillah setelah itu gue dibawa ke salah satu rumah sakit terdekat. Akhirnya gue ditangani dan di situ gue datang nggak di situ akhirnya gue langsung ditangani. Yang di situ gue mengalami selain patah tulang kaki, gue mengalami jahitan 33 di dagu. Jahitan 33 jahitan di dagu ya. Gue mengalami patah gigi setengah aja. Patah gigi setengah aja. Setelah itu akhirnya gue dibawa ke patah tulang. Nah, sebenarnya panjang banget cerita tentang pengobatan antara di patah tulang sama pengobatan di rumah sakit. Itu nanti bakalan gue bahas nanti ya, ada part bedanya ya. Nanti sekalian buat ilmu sharing juga buat kalian mungkin yang punya keluarga yang belum sembuh karena patah tulang atau segala macam. Gue bakalan cerita setelah 4 bulan gue gagal. Setelah 4 bulan gue gagal pengobatan di patah tulang tradisional, akhirnya gue berobat lah di rumah sakit. Alhamdulillah nggak ada setengah tahun gue udah sembuh total gitu. Alhamdulillahnya. Mungkin kalau misalnya ini Iis menjadi salah satu ya, menjadi salah satu orang juga yang ibaratnya standby. Yang pertama kalinya gue kecelakaan di situ ada Iis. Jadi banyak pertanyaan nih, Iis kenapa nggak main-main? Iis kok ngupdate-nya sama yang lain? Karena bukannya kita marahan atau apa, karena posisinya ya gue lagi sakit, gue nggak bisa kemana. Iya, gue nggak bisa kemana-mana. Jadi posisinya Evi itu lagi sakit dan gue juga sibuk kerja, apalagi kerja gue kan shifting kan, sistem shift. Jadi kalau misalkan gue pagi, sore malam gitu. Jadi kayak nggak ada waktu gitu sih. Apalagi kan gue kebetulan kuliah Sabtu Minggu. Jadi apalagi nambah sibuk banget. Jadi ya mungkin kalau ketemu Evi seadanya aja. Dan sekarang kebetulan gue lagi free, akhirnya gue nyempetin buat main sama Evi gitu. Jadi itu alasan kita sampai kita nggak ketemu kenapa, dan akhirnya kita sampai sekarang udah bisa ketemu lagi. Nanti ada next video untuk ngebahas sharing marketing digital. Marketing pokoknya jualan lah, kita ngebahas jualan dan kita juga bakal sharing kok. Misalnya pengobatan di tradisional patah tulang itu gimana, pengobatan patah tulang di rumah sakit itu gimana, nanti ada versinya jadi di video selanjutnya ya. Oke, tetap dukung terus ISPI Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye bye. See you next time.